Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya.
rasakan kuasa yang tak terbatas terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berglori bagi Tuhan karena kita sudah menerima kuasa dan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kita angkat pujian, kami terima. Dengan darah yang kudus
perkara bagi kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau yang melakukan setiap perkara dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan hanya padamu, Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku
tak mampu berharap. Kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Kita imani pujian ini bahwa Allah selalu ada untuk kita saat ku tak mampu berharap. Kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenal
kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya, pasti Tuhan menggunakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak kami percaya. Aku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum kulihat, namun kuasa-Mu sempurna. Aku percaya pasti Tuhan menggunakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak di waktu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Kami ingin percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadi kami sudah memuji, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami menerima setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah apapun yang Ia katakan Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami semua ya Tuhan, dapat terberkati dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. 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 Puji Tuhan, gak tertidur semua. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu Saudara atas bantuan doanya, dukungannya, sehingga 22 Maret anak saya yang ketiga, anak kami yang ketiga boleh lahir secara normal. Jovanka Odelia Yuwono. Singkat cerita, penuh dengan mujizat Tuhan. Jadi anak kami yang pertama dan yang kedua
semua lahir secara normal dan kami rindu anak kami juga terlahir dengan secara normal tanpa sesar. Tetapi Jovanka terus berada dalam posisi sungsang. Jadi sampai kira-kira minggu 37, minggu 38 masih disungsang, kemudian masih posisinya sungsang dan ada lilitan seperti itu. Jadi dokter bilang kalau sungsang jangan. Dan saya sama istri juga sudah sepakat kalau beresiko jangan. Kita tidak mau ambil resiko, tetapi kita serahkan semua sama Tuhan. Dan puji Tuhan hanya sekitar 2 minggu sebelum lahir kira-kira bayi ini berada di posisi yang pas untuk dilahirkan. Dan tentu dengan dukungan doa dengan Tuhan, dan kalau saya bercanda dengan bantuan koko-kokonya yang selalu minta gendong mamahnya gitu ya. Jadi masih minta gendong terus sama mamahnya. Jadi neken bayinya, lahirnya cepet banget. 1 jam proses persalinan sudah lahir secara normal. Dan saya sendiri menemani proses kelahiran ketiga anak saya. Dan ini adalah yang paling cepat, yang tidak sakit, ya tidak sesakit yang lainnya. Bagi saya ya nggak sakit sih, saya cuma ngelihat, yang sakit istri saya. Tapi di antara ketiganya sempat terlontar dari mulut istri saya pada saat kelahiran, dia nggak sadar, maksudnya nggak sadar mengucapkan hal itu. Tapi saya mendengar sendiri dia berkata, "Makasih nak, mama cuma 1 kali aja ngeden sudah lahir." Ya puji Tuhan, semua pertolongan Tuhan. Saya cerita sama dia nggak inget mengatakan itu. Ya semua karena pertolongan Tuhan. Jovanka Odelia, artinya Jovanka adalah pemberian Tuhan dan Odelia adalah melodi. Harapan kami sebagai orang tua, dari mulut anak ini akan muncul melodi-melodi yang menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lihat tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah hancur lebur. Hancur lebur. Artinya di KBBI hancur lebur adalah hancur sama sekali atau rusak binasa. Hancur sama sekali, nggak berbentuk, nggak sesuai dengan keadaan awalnya, atau rusak binasa. Semua benda yang diciptakan pasti punya tujuan, benar? Mikrofon ini pasti diciptakan, dibuat untuk menjadi alat pengeras suara. Jam tangan digunakan untuk melihat waktu. Bahkan saat ini jam tangan memiliki fitur-fitur baru, bisa membantu kita memantau kegiatan kita sehari-hari, kesehatan kita, detak jantung kita, dan lain sebagainya. Handphone diciptakan dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Alat musik diciptakan dengan fungsinya untuk mengeluarkan melodi dan lain sebagainya. Semua benda yang memiliki fungsi, atau benda kalau fiturnya lebih canggih, fungsinya lebih bagus, pasti memiliki nilai yang lebih mahal. Setuju? Kalau mikrofon ini suaranya cempreng, nggak layak dijual harga mahal. Kalau alat musik suaranya nggak enak, nggak layak dijual harga mahal. Tetapi semua benda yang memiliki fungsi yang bagus, fitur yang lengkap, pasti akan selaras dengan kenaikan harga atau nilai dari barang tersebut, benda tersebut. Tetapi kalau benda itu hancur, apa yang terjadi? Nilainya pun akan hancur. Nilainya pun akan turun. Sebuah benda seberapapun mewahnya, seberapapun bernilainya, berharga, kalau hancur, nggak ada nilainya. Hancur lebur, nggak ada nilainya. Anda punya gelas terbaik. Puji Tuhan, di rumah kami ada gelas dari Istana Presiden RI, bukan karena diberi oleh Presiden atau apa, karena koko saya pernah berkesempatan untuk memotret di Istana RI sehingga bisa membeli barang itu, dan itu sangat enak untuk kami pandang seperti itu. Tetapi seberapapun berharganya benda itu, kalau seandainya gelas itu jatuh, nggak ada nilainya. Apa yang bisa kami ceritakan? Wah, saya punya gelas RI, nggak ada barangnya, nggak ada. Jadi sesuatu yang mahal pun
HP tercanggih pun kalau sudah hancur, nggak ada nilainya. Nilainya nggak sama lagi. Bicara tentang kehancuran, di saat-saat ini kita sedang merayakan Paskah. Kalau kita kembali flashback di saat Yesus akan mati di kayu salib, kita akan melihat satu kisah di mana ada orang yang hidupnya hancur. Bicara tentang kehancuran, kita akan melihat tentang seseorang yang hidupnya hancur, tapi di saat kisah di mana Yesus akan mati di kayu salib. Siapakah dia? Yudas Iskariot. Saat kita bicara tentang Paskah, saat kita bicara tentang kemenangan, kita nggak bisa lepas dari cerita tentang Yudas Iskariot. Kita nggak bisa hilangkan bagian tentang Yudas Iskariot. Kita akan baca sama-sama. Dalam Matius pasal 27 ayat yang ketiga sampai yang kelima, dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Hancur. Paskah harusnya menjadi hari kemenangan, setuju? Yesus membayar, menebus, menggantikan manusia supaya manusia dari kebinasaan bisa berpindah pada keselamatan. Paskah harusnya menjadi kemenangan karena pengorbanan yang Yesus lakukan itu membebaskan kita, manusia, dari belenggu dosa. Tetapi Yudas justru mengalami kehancuran besar-besaran. Yudas Iskariot mengalami kehancuran besar-besaran pada saat menjelang Paskah. Kenapa? Padahal Yudas sudah menyerahkan dirinya untuk mengikut Yesus 3,5 tahun. Allah ke dunia dalam wujud manusia, melayani kita, mengambil murid-murid untuk diajar, untuk melayani bersama-sama. Dan Yudas terpilih menjadi satu di antara 12 murid Yesus. 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Seharusnya dia bisa belajar banyak dari Yesus, dia bisa mengerti banyak tentang Yesus. Seharusnya Yudas adalah orang yang menurut saya paling berkesempatan untuk menikmati kemenangan yang Yesus berikan. Setuju nggak? Kalau Yesus berikan kemenangan kepada seluruh isi dunia, harusnya Yudas sebagai satu dari antara 12 murid pilihannya merupakan orang dalam golongan yang paling layak menerima keselamatan. Itu harusnya, itu idealnya. Tapi apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Apa yang terjadi? Yudas menjual Yesus, kemudian dia menyesal dan mengakhiri hidupnya. Sebuah ending yang tidak terduga, ending yang mengejutkan. Mungkin kalau nonton drakor dibilang sad ending seperti itu. Atau kalau anak muda zaman now, maaf ya kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu nggak ngerti, menyebutnya ending yang membagongkan, ending yang nggak terduga. Wah, bisa seperti ini ya seorang Yudas, ending yang membagongkan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengunggah tentang Yudas di dalam Instagram saya dan di Facebook saya. Saya beri judul tentang menjual Yesus. Menjual Yesus. Saya ceritakan tentang Yudas yang sudah 3,5 tahun berjalan bersama Yesus, makan bareng Yesus, melayani bareng Yesus, tidur di sebelah Yesus. Tapi akhirnya dia mengkhianati dan menjual gurunya. Yudas mengkhianati dan menjual gurunya. Dari situ saya mendapati kenyataan bahwa berapa lama kita mengikut Yesus itu tidak menjamin seberapa dalam kita mengenal Yesus. Seberapa lama Bapak Ibu menjadi orang Kristen itu tidak menjamin seberapa dalam Bapak Ibu mengenal Yesus. Mengikut Yesus
bukan bagaimana kita mengawalinya, tetapi mengikut Yesus, bagaimana kita mengakhirinya. Perhatikan itu. Mengikut Yesus itu berarti bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini. Ini menjadi teguran buat kita. Jangan puas. Jangan puas dengan kekristenan kita hari ini. Berjuang untuk apa? Kekristenan kita di garis akhir. Wah, saya puas kok, saya udah terlibat dalam pelayanan. Saya ini setia ke gereja, saya nggak pernah absen. Tapi sejak saya sakit, kakinya agak sakit, saya aras-arasan ke gereja. Ya sampai sekarang ya jarang-jarang lah. Tapi dulu saya setia kok. Dulu saya setia, dulu saya melayani, saya aktif. Jangan puas dengan kekristenan kita saat ini, apalagi saat yang lampau. Karena kita harus berjuang untuk kekristenan kita di garis akhir. Nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Tapi kita harus berjuang untuk kekristenan kita di garis akhir. Kita kembali cerita tentang kehancuran Yudas. Bagaimana Yudas bisa alami kehancuran. Saya ambil dalam Lukas pasal 22, ayat yang ketiga sampai yang keenam. Lukas pasal 22, ayat yang ketiga sampai yang keenam. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Coba kita next. Kita perhatikan bagaimana Yudas dihancurkan hidupnya. Yudas hancur karena dia dihancurkan. Dimulai dari saat dia diperdaya oleh iblis. Iblis bisik-bisik. Iblis bisik-bisik. Itu cara yang iblis gunakan. Kemudian langkah yang Yudas ambil ini bahaya banget. Yudas bernegosiasi. Kemudian mereka mencapai kesepakatan. Mereka sepakat, lalu mulailah pengkhianatan itu. Diperdaya iblis, negosiasi, sepakat, mulailah pengkhianatan itu. Pengkhianatan Yudas diawali dengan tipu daya iblis. Iblis masuk dalam pikirannya, memperdaya. Tetapi kejatuhan Yudas bukan saat iblis bisik-bisik. Memang pengkhianatan Yudas dimulai sejak diperdayanya dia oleh iblis. Tetapi kejatuhannya dimulai saat Yudas memilih untuk bernegosiasi. Tadi kita sudah baca. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala bait Allah dan berunding dengan mereka. Kejatuhan Yudas dimulai saat dia memilih untuk melakukan negosiasi. Saat pikiran itu mengganggu Yudas, Yudas meresponnya, aku bisa dapat apa? Kalau aku menjual guru, dapat apa? Aku dapat apa? Sebanding enggak? Enak enggak buat aku? Pada saat itu Yudas akhirnya sepakat dengan nilai 30 perak. Wah, gede ini. Oke lah. Ngapain juga, Yesus kan memang harus mati. Dia harus berkorban. Mungkin dia berpikir seperti itu. Sehingga dia akhirnya setuju, sepakat. Tetapi persekutuan Yudas dengan iblis membuat Yudas terpisah dari Yesus. Dan saat Yudas terpisah dari Yesus, disitulah hidupnya hancur. Saat Yudas terpisah dari Yesus, hidup Yudas jadi hancur. Pengkhianatan Yudas membuat ia terpisah dari Allah. Pengkhianatan Yudas membuat Yudas terpisah dari Allah. Bagaimana bisa manusia terpisah dari Allah? Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, bagaimana bisa manusia terpisah dari Allah? Yesaya 59 ayat yang kedua saya bacakan.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Kejahatan, dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Itu yang membuat Allah menyembunyikan diri. Itu yang membuat Allah tidak mendengar kita. Introspeksi. Menyalahkan Allah atau kita sendiri jangan-jangan yang salah. Karena apa? Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Mau terpisah dari Allah? Mau terpisah dari Allah? Ayat ini sangat keras. Ayat ini keras. Seringkali kita seperti babi yang bermain-main di lumpur, dibersihkan, main lagi di lumpur. Kita menikmati lumpur, enak, enjoy, adem. Kita bermain-main dengan dosa. Berdosa, menyesal, minta ampun. Berdosa, menyesal, minta ampun. Berdosa, menyesal, minta ampun. Berapa kali siklus itu diulang? Berapa kali sikel itu diulang? Terus menerus menikmati dosa. Padahal dosa memisahkan kita dari Allah. Ayat ini sudah jelas, tadi kita sudah baca. Allah sendiri yang bilang, dosa menjadi pemisah antara aku dan engkau. Menjadi anak Tuhan bukan sekedar rajin beribadah, Bapak Ibu Saudara. Menjadi anak Tuhan bukan sekedar mendengarkan lagu-lagu rohani di rumah. Tetapi menjadi anak Tuhan itu berarti menjadi serupa dengan Kristus. Itu goal kita, serupa dengan Kristus. Jangan bangga dengan keberadaan kekristenan kita hari ini. Jangan bangga, saya pun menjauhkan diri dari berbangga. Saya tahu saya masih jauh. Saya berkata ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya juga. Dan bagi Anda yang mendengar secara online, jangan puas dengan kekristenan kita hari ini. Kita lihat contoh-contoh lain yang Alkitab catat, bagaimana dosa memisahkan manusia dengan Allah. Yang pertama kita lihat Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, bercerita tentang bagaimana Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Saya bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, katakan sama-sama, apa? Bersembunyilah. Apa? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan mereka ketakutan, mereka bersembunyi dari Allah. Mereka merasa malu dengan keberadaan mereka. Manusia yang diciptakan dalam kekudusan sekarang tidak di dalam kekudusan. Mereka malu, takut bertemu dengan Allah. Keadaan yang dialami oleh Adam dan Hawa nggak berubah. Pada saat awal juga dicatat bahwa Adam dan Hawa sama-sama telanjang dan mereka tidak malu. Tetapi saat ini mereka ketakutan bertemu dengan Allah. Karena selimut kekudusan itu sudah hilang. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tipu daya iblis. Kita lihat berikutnya dalam ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini tipu daya iblis. Adam dan Hawa kena
tipu daya iblis. Bagaimana caranya? Iblis membangkitkan keserakahan yang ada di dalam diri manusia. Semua manusia punya benih-benihnya. Dan iblis senggol itu, ayo ngapain kamu cuma jadi seperti ini? Kamu bisa lebih. Kalau kamu makan buah itu, kamu bisa jadi seperti Allah. Ayo, kenapa kamu dibatasi? Bukannya kamu penguasa taman ini? Kenapa pohon yang lain buahnya boleh kamu makan, tapi yang ini nggak boleh? Ayo makan aja, kamu penguasa. Disenggol keserakahannya, ketamakannya disenggol oleh iblis. Nggak apa-apa melanggar dikit, kamu bisa dapetin lebih kok. Seringkali kita seperti itu. Nggak apa-apa, nggak jujur sedikit nggak apa-apa. Yang penting cuan. Nggak apa-apa, curang dikit nggak apa-apa. Kamu butuh makan, anak istrimu butuh makan. Hari-hari ini hari-hari sulit, tapi hati-hati. Bahkan seringkali kita menjadi tamak, walaupun kita sudah berkelimpahan. Hati-hati, hati-hati. Persis seperti Yudas, bisikan itu datang, kemudian mereka bernegosiasi. Aku dapat apa, please? Aku dapat apa, ular? Oh, kamu bisa seperti Allah. Kemudian mereka sepakat. Kembali. Ada bisikan datang. Negosiasi, kesepakatan. Dan mulailah pengkhianatan. Kejatuhan. Akibatnya mereka terpisah dari kekudusan Allah. Keserakahan membuat Adam dan Hawa terpisah dari kekudusan Allah. Berikutnya satu contoh lagi. Kain. Kain dalam Kejadian 4 ayat yang ke-11. Kejadian 4 ayat yang ke-11 saya bacakan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kita lanjut ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain jatuh dalam dosa. Dan akibatnya ia harus terbuang dari hadapan Tuhan. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain pun jatuh karena diperdaya oleh iblis. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 kita akan lihat bagaimana Kain diperdaya oleh iblis. Singkat cerita, kita semua sudah tahu Kain dan Habel adalah kakak beradik. Kain yang sulung, Habel yang bungsu pada saat itu, belum ada adiknya. Kemudian mereka berdua mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Habel persembahannya diterima. Habel persembahannya diterima. Kain persembahannya tidak diterima. Kemudian kita akan baca kisah selanjutnya di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6, firman Tuhan masih datang pada Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu firman Tuhan. Tapi ayat yang ke-8, ini tindakan Kain. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Iblis memperdaya Kain. Dengan cara apa? Mengorek lagi ego seseorang, kecemburuan yang ada dalam diri Kain dikorek. Sebenarnya Allah udah mengingatkan Kain. Saat Kain persembahannya gak diterima, Allah udah berkata, ngapain panas? Bukankah engkau tidak akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah ngintip-ngintip, sudah nginceng-nginceng. Wah, Kain nih, lesat ini. Korek dikit lagi. Panasin dikit lagi.
komporin lagi. Kain kena. Kain termakan oleh tipu daya iblis. Dan negosiasi iblis dan Kain pun berjalan baik. Kalau kamu membunuh adikmu, kamu akan mendapat kepuasan. Kamu akan mendapat kemenangan. Dikorek. Sepakat. Terjadilah dosa pembunuhan. Kecemburuan membuat Kain terpisah dari Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa dosa benar-benar menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Dosa hanya menawarkan hal-hal yang menarik. Itu di awal. Tapi setelah jatuh dalam dosa, gak pernah ada hal menarik lainnya. Yudas ditinggalkan. Apa urusanku dengan engkau? Adam dan Hawa mendapat hukuman. Kain terpisah. Kita belajar dari ketiga kisah ini. Yang pertama adalah Yudas. Yudas jatuh karena uang. Karena apa? Karena uang, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini siapa sih yang gak perlu uang? Khususnya di saat-saat seperti ini. Semua sedang mencari cara untuk mencukupi kebutuhan. Harga-harga naik, kebutuhan meningkat. Namanya kebutuhan itu gak bisa dinego. Kebutuhan akan tetap ada. Apalagi khususnya kebutuhan-kebutuhan utama, pasti tetap ada. Bahkan internet sepertinya sekarang masuk kebutuhan primer deh. Mungkin kalau ada yang guru-guru SD bisa, kalau ada rapat bisa ditanya, internet sudah masuk di kebutuhan primer belum? Dulu kan zaman saya sekolah, sandang, pangan, papan. Nah sekarang mungkin kuota juga masuk. Siapa yang bisa hidup tanpa internet seperti itu ya? Nah, jadi semua butuh uang, tapi jangan sampai karena uang atau demi uang kita terpisah dari Allah. Jangan sampai. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Matius pasal 6 ayat 31 sampai yang ke-33 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, apa lanjutnya? Bahwa kamu memerlukannya semua itu. Memerlukan semuanya itu. Coba yang masih memerlukan bisa angkat tangan. Ada yang nggak perlu lagi? Sudah ada yang nggak perlu? Kita memerlukan, tapi kita nggak usah bingung-bingung cari itu. Memang kita berusaha, harus bekerja, jangan nganggur. Tetapi apa yang Allah katakan? Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Sehingga ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau cari Allah dan kebenarannya bukan berarti nganggur gak kerja. Cari Allah dan kebenarannya berarti bekerja dengan benar, bekerja dengan caranya Allah. Menghasilkan, berkarya, harus ada effort, harus ada usaha. Supaya kita diberkati. Hadirkan Allah. Goal kita bukan cuan. Goal kita kerja dengan benar. Semua itu datang dari kita. Semua itu datang dari kita. Jangan khawatir, Bapak kita tahu kok kita memerlukan semuanya itu. Jangan sampai uang membuat saya atau Bapak Ibu Saudara terpisah dari Allah. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh karena keserakahan. Adam dan Hawa jatuh karena keserakahan. Keserakahan ini gak selalu karena kekurangan Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kekurangan gak? Enggak. Mau makan apa aja bebas. Yang gak bisa dia lakukan hanya makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia gak kekurangan. Tetapi ternyata dalam kelebihan pun keserakahan itu bisa disentuh. Hati-hati.
di dalam kelebihan keserakahan bisa disentuh. Keserakahan muncul bukan karena kekurangan. Keserakahan muncul karena nggak ada rasa puas. Nggak ada rasa puas itu pemicu adanya keserakahan. Untuk itu kita harus belajar mengucap syukur atas apa yang Tuhan percayakan. Sedikit banyak kita tahu itu cukup. Cukup, pasti cukup. Seseorang bisa mengucap syukur bukan karena punya segalanya. Nggak mesti yang punya segalanya itu bisa mengucap syukur. Tetapi orang bisa mengucap syukur karena ia bisa berpuas dengan apa yang Tuhan beri. Setiap hari dia berkata terima kasih Tuhan. Menutup hari dengan terima kasih buat berkat yang aku terima hari ini. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat makan ini yang aku terima. Semua dilakukan dengan ucapan syukur. Karena puas dengan Tuhan. Kuncinya puas dengan Tuhan. Kita lihat akibat dari tidak ada ucapan syukur. Bilangan pasal 11 agak panjang, saya akan bacakan. Ayat yang keempat sampai yang keenam. Lanjut ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini. Mana ini saja yang kita lihat. Itu sungut-sungut bangsa Israel. Serakah. Udah dikasih makan, udah punya mana, tidak pernah kelaparan. Masih menuntut hal yang lain. Bilangan 11 ayat 18 sampai 20 lanjutannya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Poinnya Tuhan marah dan Tuhan mengatakan itu sebagai bentuk penolakan terhadap Tuhan. Menolak Tuhan. Ketamakan, keserakahan, kerakusan itu berasal dari nafsu. Nafsu selalu menuntut untuk dipenuhi. Ayo dong, pengen nih, udah lama gak makan daging. Dosa-dosa lama kita hati-hati. Ayo dong, pengen nih, udah lama banget. Pilihannya hanya 2. Binasakan nafsu itu, atau nafsu itu akan membinasakan kita. Gak ada pilihan lain. Kamu makan dikit aja ya nafsu. Gak ada. Dia akan semakin besar, semakin kuat, semakin menyeramkan, semakin berkuasa dalam hidup kita. Itu cara kerja nafsu. Ku tahu karena ku alami. Ada yang bersama saya mengalami gencatan nafsu yang besar? Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa keserakahan berarti menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan tolak Tuhanmu. Jangan serakah. Jangan sampai keserakahan membuat kita terpisah dari Allah. Itu hal yang menyakitkan. Itu hal yang menyedihkan. Yang terakhir kita lihat Kain. Kain jatuh karena apa? Karena kecemburuan. Kecemburuan yang gak perlu padahal. Gak ada kecemburuan yang perlu. Manusia seringkali gak tahan karena apa? Melihat kesuksesan orang lain. Ini PR loh buat kita. Seringkali kita kalau lihat kesuksesan orang lain kita mikir, alah, ini pasti pelihara tuyul ini. Sekarang kan seperti itu usumnya katanya gitu ya. Pasti banyak orang yang berpikiran negatif. Orang gak bisa menerima keberhasilan orang lain. Orang sakit melihat keberhasilan orang lain. Kok dia sih? Kenapa gak aku ya di sana? Saat seseorang berhasil
memimpin puji-pujian dengan baik, menjadi berkat. Wah, kok dia, bukannya aku yang terbaik. Bahkan di ajang pelayanan pun dijadikan ajang kecemburuan. Hati-hati. Seringkali kita nggak bisa berbahagia dengan pencapaian seseorang. Tetapi bagaimana kalau kita melihat ayat yang satu ini? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-15, Roma pasal 12 ayat yang ke-15 ini teguran buat kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Makanya ada ayat lebih baik datang ke rumah duka gitu kan ya. Menghibur orang lain. Enggak cuma lebih baik datang ke rumah duka, ternyata berbahagia dengan orang yang berbahagia itu penting. Itu artinya kita senang dengan kesuksesan orang lain. Kita enggak sekedar wah selamat ya. Asem. Puas melihat kesuksesan teman kita. Puas melihat kesuksesan saudara kita. Berbahagia, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita kalau kita tetap diliputi dengan iri hati, dengan kecemburuan? Kita harus lepas dari iri hati. Iri hati itu begitu kejam. Kita dibuat hidup dalam persaingan. Dan saat kita diliputi iri hati, gak akan ada kasih yang keluar dari hidup kita. Gak akan ada kasih yang keluar kalau kita ada iri hati dalam diri kita. Kita lihat satu ayat lagi, Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu yang muncul saat adanya iri hati. Jadi kita perlu belajar introspeksi. Kita melihat diri kita. Kita belajar menerima keberhasilan orang lain. Kalau kita ada di posisi Kain, selain kita menerima keberhasilan Habel, kita juga harus introspeksi apa yang menjadi kurang saya. Bukan menyalahkan keadaan. Seperti itu. Kalau kita mau hidup benar, kita harus bisa menerima keberhasilan orang lain. Harus bisa. Gak ada negosiasi. Gak ada tawar-menawar. Kita harus introspeksi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lebih baik dari siapa? Bukan dari orang lain. Lebih baik dari saya yang kemarin. Setuju Bapak Ibu, Saudara? Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari saya yang kemarin. Sehingga kita bersaing itu dengan diri kita sendiri. Bukan bersaing dengan orang lain. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua. Ini ayat pembuka kita, tetapi saya bacakan satu ayat lebih awal. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Harusnya tangan Tuhan gak kurang panjang. Harusnya telinga Tuhan gak kurang tajam buat selamatin kita. Sebenarnya sebagai anak Tuhan, kalau kita gak terpisah dari Tuhan, kita punya hak menerima pertolongan Tuhan. Kita punya hak hidup dalam segala kebaikan yang Tuhan sediakan. Kita pemilik semuanya itu. Tapi seringkali kita yang membuat diri kita terpisah dari Allah. Sehingga saat kita terpisah dari Allah, kita keluar dari zonanya Allah. Allah gak lagi bertanggung jawab dalam diri kita. Allah menunggu kita pulang untuk menerima semuanya. Dosa membuat kita menjadi hancur lebur, hidup sendiri tanpa pertolongan Allah. Dosa sangat kejam. Seringkali karena dosa, seseorang bisa menolak dirinya sendiri.
Karena dia merasa nggak layak, merasa kotor, merasa sudah dah, aku seorang pelayan tapi ternyata aku seperti ini, aku udah nggak layak. Itu dosa. Intimidasinya seperti itu. Padahal tawarannya kalau di awal menarik. Seperti itu. Hidupnya tidak berarti karena merasa kotor. Saya seorang pecandu pornografi dulu. Saya seorang yang kotor. Saya seorang yang gak layak. Dosa ini benar-benar ngikat saya. Ngikat saya, wah Tuhan saya mau, seperti cycle yang tadi saya katakan. Tuhan saya mau lepas, saya nyesel. Saya bertobat, saya lakuin lagi. Saya nyesel, saya bertobat, saya lakuin lagi terus. Saya cerita ini bukan untuk satu kebanggaan atau satu kebobrokan yang saya umbar-umbar, enggak. Saya cerita ini karena saya tahu kalau saya bisa lepas. Pertolongan yang sama juga bisa diterima oleh Bapak Ibu Saudara yang saat ini Anda dimanapun Anda berada sedang bergumul tentang sesuatu yang Anda gumuli. Anda berjuang lepas dari ikatan yang kuat. Saya yakin Anda bisa lepas. Bukan dengan kekuatan kita, bukan. Saya mau bagi caranya. Sebagai orang yang jatuh bangun dalam dosa, saya punya ayat yang bisa saya bagikan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, ini cerita tentang seorang pezinah yang akan dihukum mati. Tetapi ternyata nggak ada yang menghukum mati. Kemudian Yesus bertanya, adakah yang menghukummu? Ayat yang ke-18, ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kekuatan yang saya terima saat saya mendapati bahwa Yesus berkata kepada saya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ayat ini memberi kekuatan. Bagi saya, perempuan ini mewakili begitu banyak manusia yang jatuh bangun dalam dosa. Mewakili manusia-manusia yang tertolak, tetapi menemukan satu pribadi yang mau menerima dengan tulus. Ada aku, sini, aku gak akan menghukum engkau. Pelukan itu saya rasakan sampai sekarang. Dan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saat kita merasa gak bernilai, saat kita merasa gak berguna, hancur lebur, tapi ada satu orang yang menerima kita dengan tulus, rasanya adem banget. Di situ saya nggak mau keluar dari Allah. Itu indahnya kasih Tuhan. Dalam lembah yang paling kelambun, kita bisa merasakan pelukan Tuhan. Sekarang dia sedang memelukmu. Dia sedang memelukmu. Yesus cinta engkau. Ayat ini nggak cuma bicara soal pengampunan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat ini bicara tentang satu PR buat kita. Ayat ini nggak berhenti sampai kata aku tidak mengampuni, aku mengampuni engkau. Tapi ayat ini berkata jangan berbuat dosa lagi. Nggak cuma disuruh pergi, pergilah. Oke, aku nggak menghukummu, pergilah. Tapi ada komanya, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa Yesus memberikan kita PR jangan berbuat dosa lagi? Karena Yesus tahu kalau kita berbuat dosa, kita akan kembali terpisah dari Allah. Dan Yesus tidak mau terpisah dari anak-anaknya. Jelas banget, kasih Allah menerima dan membalut, mendidik, menuntun. Terpisah dari Allah berarti hancur lebur. Yesus tidak mau kita terpisah dari Allah. Karena terpisah itu akan membuat kita hancur lebur. Jadi kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, kalau kita mau memiliki hak-hak itu, kita mau doa kita didengar Tuhan, kita mau menerima kuasa Allah dalam hidup kita, ada hal yang gak bisa kita lupakan. Berhenti berbuat apa? Dosa. Berhenti
berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Ingat terus itu, berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah, hancur. Seperti itu. Karena apa? Yesus gak main-main sama ucapannya. Next. Yesus gak pernah main-main karena ucapannya. Karena dosa bukan hal yang bisa disepelekan. Dosa adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Kalau saya tanya siapa yang mau berhenti berbuat dosa, tentu semua mau berhenti berbuat dosa. Pada umumnya gak ada orang yang senang tinggal dalam dosa. Tapi yang jadi masalah, seringkali dosa itu sudah terlalu kuat mengikat kita, benar? Seringkali kita sudah terikat begitu kuat dengan dosa itu. Apalagi saat ini semakin gampang kalau kita mau berbuat dosa. Mulai dari seksualitas, mulai dari judi, dan lain sebagainya. Semua bisa kita lakukan dalam satu benda yang bernama handphone. Seperti lumpur hisap yang terus menyedot kita jatuh ke dalam lumpur itu. Pertanyaannya bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Bagian yang terakhir. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Di dalam Galatia 15 ayat yang ke-17, nggak usah kita baca. Di sini dikatakan hidup oleh roh. Karena kalau kita hidup oleh roh, kita nggak lagi ngikutin keinginan daging. Karena di dalam hidup kita ada dua keinginan yang bertentangan, keinginan roh dan keinginan daging. Semuanya selalu bertentangan dan tidak pernah kita berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi rumus, kalau kita bicara teori, rumusnya untuk lepas dari dosa, itu hidup oleh roh. Tapi kenapa saya katakan teori? Saya pernah coba ini berulang-ulang, tapi sulit. Karena saya nggak bisa mengaplikasikan ayat ini dalam hidup saya. Kemudian saya belajar lagi. Dan ternyata memang sulit. Karena apa? Karena dua keinginan itu terus bertentangan. Saya ingin mengikuti kehendak roh, hidup dalam roh. Keinginan daging itu muncul terus, dia nggak diam aja. Tapi saya mendapati satu ayat lagi dalam Roma pasal 12, ayat yang pertama sampai yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini bicara bahwa tubuh kita harus dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang harum kepada Tuhan. Semua manusia tentu punya dua keinginan dalam hidupnya. Tapi coba kita belajar. Saat daging itu mencoba menawarkan keinginannya, saat daging itu mencoba mengkorek kita, kasih sesuatu yang sepertinya nikmat. Saat kita lagi pengen-pengennya, Tuhan, misalnya Tuhan saya pengen sekali nonton film porno itu. Tuhan saya pengen banget. Dan saya tidak mau menyerah, saya lari kepada Tuhan. Saya berlutut kepada Tuhan, Tuhan saya lagi pengen banget tapi saya gak mau jatuh. Saya mau buat hidupku untuk persembahan yang kudus, gak tercemar. Saat saya berikan itu untuk Tuhan, itu benar-benar menjadi persembahan yang harum, yang kudus. Jadi di saat kita dalam suatu kelemahan, kita datang pada Tuhan, kita beri semuanya. Tuhan menghargai kita sebagai persembahan yang harum, yang mulia. Pernah gak sih saat kita mau lakuin dosa, ada suara yang berbisik, entah itu di otak kita atau di hati kita, jangan, stop it, don't do it. Pernah gak kita terima itu? Itu seperti Kain yang menerima bisikan Tuhan. Jangan, dosa sudah mengintip di depan mata. Kita juga diingetin sama Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah berkuasa atas dosa
Seperti yang saya lakukan tadi. Saya lari. Seperti yang Yusuf lakukan. Lari, kabur. Cari Tuhan. Cepat cari Tuhan. Cepat beresin. Cepat binasakan nafsumu. Dan saat kita lagi sakit-sakitnya menderita. Kita hancur oleh keinginan itu. Dan kita melebur bersama Tuhan. Itu jadi persembahan yang harum. Kalau dulu dosa membuat kita hancur lebur. Sekarang biar hanya keinginan itu yang menghancurkan kita. Tetapi kita melebur bersama Tuhan, amin. Kita gak mau hancur lebur karena dosa. Tapi kita mau hancur karena hanya keinginan. Tapi kita melebur bersama Tuhan. Kita gak melebur lagi bersama dengan dosa dan keinginannya. Itu menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Tuhan mau kita akui kelemahan kita. Terakhir, jangan mau dihancur leburkan oleh dosa. Bahwa hidupmu yang hancur, yang sudah rusak, yang gak layak itu. Dan meleburlah bersama Tuhan. Dia menunggumu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri. Ku tahu hidupku berharga, penyembahan Kau ciptakan, ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Hari ini merasa hidupku gak berharga. Ini yang Yesus pikirkan tentang kita. Engkau berharga di mata-Mu. Segenap hidupku hidup kita adalah penyembahan.
Izinkan dia. Izinkan dia bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segenap hidupku terima kasih buat teguranmu, terima kasih buat kasihmu ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengampuni wanita yang datang kepadamu. Kau berkata, aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Mari kita melebur dengan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu, Engkau melihat jemaat-Mu, satu persatu, tidak ada yang terlindung di hadapan-Mu. Belas kasihan-Mu, kami butuh Engkau pagi hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Tuntun kami, rubah kami, pulihkan kami. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu tinggalkan tempat ini. Tapi firman-Mu terus ada dalam setiap kami. Mendobrak yang tidak baik Tuhan, menjadi baik di mata Tuhan. Terpujilah Engkau, kami yakin Engkau dengar doa kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat buat kami. Pakai jadi alat-Mu Tuhan. Kau juga pakai setiap kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.